Alhamdulillah alladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wa ja'ala al-kitabata lil qira'ah wa ja'ala al-qira'ata li nailil ilmi wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Salawat dan salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, uswatun hasanah kita. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa kepada diri khatib secara pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1952 dalam sebuah perlawatan atau perjalanan resmi diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, Buya Hamka menginap di sebuah hotel di Denver, sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Selepas menunaikan sholat Isya, Buya Hamka istirahat sebentar. Tiba-tiba pintu kamar hotel Buya Hamka diketuk oleh seorang pelayan hotel dan menawarkan kalau Buya Hamka suka ditemani oleh seorang perempuan muda. Buya Hamka berkisah, saat itu usia beliau 44 tahun. Anak dan istri jauh dari mata, murid-murid dan orang yang mengasihi serta bersimpati juga tidak tahu. Sedangkan daya tarik pada seorang wanita karena sudah berkeluarga dan sudah melakukan perjalanan lebih dari 2 bulan tentu sedang naik. Begitulah Buya Hamka berkisah. Para jamaah, tetapi apa yang terbayang waktu itu? Kata Buya Hamka, saya baru saja sholat jamak qashar Isya dan Maghrib dan bersiap hendak berlepas lelah. Bekas air wudhu saya belum kering, muka masih basah, tangan masih basah. Yang teringat saat itu adalah senyum dari pemuda yang sangat ramah menawarkan perempuan untuk tidur. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar,
Meskipun istriku tidak melihat dan tidak tahu, kata Buya Hamka, bagaimana besok saya akan sholat subuh. Tentu pagi itu aku akan malu untuk menunaikan sholat subuh. Dan tentu kesilapanku semalam itu akan menyebabkan aku akan terus menerus dalam kesilapan. Aku malu untuk meneruskan sholat karena aku telah berdosa. No, thank you, kata Buya Hamka kepada pelayan itu. Dan Buya Hamka lalu menutup pintu kamar dan tidur. Keesokan paginya Buya Hamka bangun dan sholat subuh. Buya Hamka mengatakan, aku merasakan sholat subuh itu adalah sholat subuh yang paling khusyuk yang pernah aku rasakan. Dan itu adalah sholat yang sangat istimewa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kisah perjalanan Buya Hamka yang dituangkan ketika beliau menafsirkan surat Al-Ankabut ayat 45 yang sering dibaca, yang sering disampaikan oleh para khatib. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kaitan itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagaimana pendapatmu seandainya ada sebuah sungai dekat pintu rumahmu, lalu ia mandi setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali, apakah ada kotoran yang tertinggal di tubuhnya? Lalu para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada kotoran yang tertinggal di tubuhnya sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maka demikianlah perumpamaan orang yang sholat dalam 5 kali. Dengan sholat itu Allah menghapus semua kesalahannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana agar sholat yang kita lakukan, sholat yang kita tegakkan itu dapat membersihkan diri kita sebagaimana hadis yang disampaikan tadi. Bagaimana agar sholat yang kita lakukan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana kisah perjalanan Buya Hamka di Amerika itu. Para jamaah, Abu Aliyah, seorang tabi'in, seorang murid dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa pada sholat itu ada 3 keistimewaan, yang bila 3 keistimewaan itu dilatihkan, maka orang yang sholat itu akan mendapatkan arti dari sholatnya. Sebaliknya, bila 3 keistimewaan itu diabaikan, maka serajin apapun sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan makna atau arti dari sholat yang dilakukan. Abu Aliyah mengatakan 3 hal. Yang pertama adalah ikhlas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas ini sering disampaikan, sering diucapkan, tidak saja di mimbar-mimbar, tapi juga sering kita ucapkan dalam ucapan kita keseharian. Tapi apa sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas itu adalah bersihnya maksud dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah berarti lillahi ta'ala. Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas.
mentaatinya semata-mata karena menjalankan ajaran agama. Ikhlas itu ibarat emas yang asli yang tidak bercampur dengan loyang, kata Buya Hamka. Dia berlawanan dari syirik. Kalau syirik atau isyrak adalah bercampurnya maksud dalam hal ibadah, berarti bercampurnya maksud dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka isyrak dan ikhlas itu tidak akan mungkin bersatu, berpadu. Dia seperti minyak dan air. Dia seperti diam dan gerak. Kalau orang sudah diam, dia tidak akan mungkin bergerak. Kalau orang sudah bergerak, dia tidak akan mungkin diam. Kalau orang sudah bersemayam ikhlas di dalam hatinya, maka isyrak atau syirik itu tidak akan mungkin ada. Kalau ikhlas sudah bertahta dan meraja di dalam diri, maka tidak ada lagi yang lain yang akan menggoda. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bersih dan murninya ibadah dalam sholat itu adalah keharusan, keniscayaan. Bila itu ada, maka kita sudah mendapatkan bagian dari keistimewaan. Tapi bagaimana ikhlas itu hendak dicapai? Buya Hamka berkata secara ringkas, sifat ikhlas itu bisa dilatihkan asalkan memakai cara. Caranya adalah berhati-hati dalam memilih kata, sebagaimana berhati-hati kita memilih uang palsu dari uang asli. Berhati-hati kita menyusun pikiran, sebab pikiran yang tersusun akan dikeluarkan dengan perantaraan kata-kata. Jadi ikhlas itu tidak akan mungkin ada bagi kita yang sering mengumbar kata, yang tidak menyusun setiap pikirannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Abu Aliyah, seorang tabi'in, adalah khasyah. Khasyah yakhsha, khasyatan, yang artinya adalah takut atau khawatir. Apa maksudnya? Adalah bahwa khawatir bila amal ibadah kita termasuk sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, bila ikhlas akan mendorong kita berbuat yang ma'ruf, artinya kalau kita lurus bersih maka perbuatan kita pasti baik. Maka khasyah, rasa takut akan ibadah tidak diterima ini akan mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Kekhawatiran atau khasyah ini, kata Abu Aliyah, membuat kita akan berhati-hati dalam beramal, menimbang-nimbang dalam beramal. Apakah amal yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Atau apakah amal yang kita lakukan meskipun sudah sesuai, adakah keikhlasan sudah bersemayam di hati kita? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ikhlas ataupun khasyah ini tidak akan mungkin terpisah. Yang terakhir adalah zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah. Artinya apa? Mengingat Allah dengan hati, ya. Mengingat Allah dengan sepenuh hati, mengingat Allah dengan kedalaman hati. Apa yang kita lakukan dalam sholat, apa yang kita ucapkan dalam sholat, termasuk di dalamnya Al-Quran yang kita baca dalam sholat, dan doa-doa yang kita baca dalam sholat, sesungguhnya adalah bagian dari upaya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat
Maka di dalam bacaan sholat itu pilihannya hanya ada dua. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini kebaikan, atau sebaliknya melarang kita untuk menghindari sesuatu, yaitu segala kemungkaran. Para jamaah, seorang ahli hadis Ibnu Aun al-Ansari mengatakan, mendirikan sholat itu telah membuatmu mengerjakan yang ma'ruf dan dengan sendirinya telah membentengi dirimu dari yang keji dan yang mungkar. Dan yang paling besar dari semuanya itu adalah saat sholat itu pikiran kita terpusat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang teragung, anugerah terbesar bagi seorang hamba dalam sholat. Rukun sholat itu dari takbir, dari awal sampai salam itu harus dilakukan. Tapi ketika rukun itu tidak dijiwai oleh mengingat Allah, maka adalah kesia-siaan yang kita dapatkan. Dia sekedar gerak fisik saja, sementara jiwanya tiada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas mengatakan bahwa zikrullah itu adalah ingatan timbal balik. Maka ketika kita mengingat Allah dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan kedalaman hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mengingat kita. Perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada kita. Siapa yang sering mengingat Allah, dalam bahasa yang ringkas, maka Allah akan mengingatnya. Maka Allah yang akan mengingatkan hambanya yang sering mengingatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kisah Buya Hamka, karena Buya Hamka kita tahu adalah seorang ulama yang besar, ulama yang memberikan pengaruh tidak saja di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kebaikan dalam hatinya ketika godaan tiba. Air wudhu cukup bagi seorang yang soleh untuk menjadi pengingat. Tapi bagi orang yang jahat, takbir, tahmid, suara azan tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun. Maka berzikir sesungguhnya adalah menyemayamkan ingatan kita, menyalakan sensor di dalam diri kita agar satu saat Allah mengingatkan kita ketika kita lupa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa kali kita sholat dalam setahun? Kalau kita berhitung, sehari itu ada 5 kali, maka sholat kita dalam setahun itu artinya ada 1825 kali kita sholat. Kalau usia kita 40 tahun, maka ada 73.000 kali kita sholat sekurang-kurangnya. Kalau usia kita 50 tahun, ada 91.250 kali kita sholat dalam setahun. Kalau usia kita 60 tahun, sekurangnya ada 109.500 kali kita sholat dalam setahun. Pertanyaan bagi kita adalah, adakah sholat yang kita lakukan telah benar-benar mendorong kita untuk menjadi semakin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Atau apakah sholat yang kita lakukan itu telah memenuhi 3 keistimewaan yang disampaikan oleh 3 tabi'in tadi? Sholat yang ikhlas, sholat yang khusyah, sholat yang zikrullah. Kalau sholat yang kita lakukan dengan jumlah yang beribu-ribu kali itu masih
hilang keistimewaan dari zikrullah, dari khasyah, dari ikhlas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, man kana salatuhu lam tantahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang sholatnya belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah bertambah baginya di hadapan Allah kecuali dia semakin jauh. Maka mari bersama-sama kita menasihati diri, termasuk diri khatib. Sholat yang kita lakukan adakah telah memberikan dampak? Nasihat ini tentu tidak untuk para jamaah, tapi untuk kita. Berapapun usia kita, sholat tetap harus ditingkatkan, baik jumlah dan mutunya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita merendahkan hati, menengadahkan tangan seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada setiap harapan, pada setiap doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tatim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.